Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Pak Sahid, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Jadi contoh dari dimensi 3 itu ada kubus, balok, limas, kerucut, bola, dan lain-lain ya. Jadi dalam dimensi 3 nanti prinsipnya itu kita harus bisa menghitung satu jarak. Jadi kalau kita udah bisa menghitung jarak udah lumayan ini. Jadi prinsipnya itu kita harus jarak sama sudut. Jadi cuman kita belajar jarak sama sudut. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk mengerjakan soal dimensi 3 kita perlu untuk membayangkan. Jadi kalau untuk membayangkan agak sulit. Nah kita seket bendanya, misalkan kubus. Nah kita harus membuat sketsa kubusnya itu. Nah, untuk pertama kita akan belajar kubus. Nah, kubus. Nah, ini kubus. Jadi ini ada yang garis nggak putus-putus sama yang putus-putus. Kalau yang putus-putus itu nggak kelihatan yang ini. Kalau penamaan kubus dari bawah. Jadi harus urut A, B, C, D. Ini kan urut kan? Terus ke atas, atasnya A, E, F, G, H, kayak gitu. Jadi penamaannya harus urut gitu. Misalkan kita punya kubus ini, kita kasih rusuknya itu 4. Jadi kalau kubus kan rusuknya sama. Ini kalau ini 4, ini 4 juga gitu. Jadi nanti dalam jarak. Nah, sebenarnya prinsip jarak itu adalah tegak lurus. Nah, ini prinsipnya itu adalah tegak lurus. Jadi nanti dalam jarak kita bisa menghitung titik ke titik, misalkan titik A ke titik B, titik A ke titik C, titik A ke titik H, kayak gitu. Nanti bisa titik ke garis, jadi titik A ke garis BC, titik A ke garis CD, titik A ke garis EF. Terus bisa titik ke bidang, titik A ke bidang B, C, F, G terhadap bidang yang sini. Terus titik A ke bidang E, F, G, H. Titik A ke bidang B, F, H, D misalkan. Terus bisa garis ke garis. Jarak garis AD dengan BC nanti berapa gitu. Terus bisa garis ke bidang, terus bisa bidang ke bidang. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu. Terus yang pertama itu, nah ini pertanyaannya, jarak titik A ke B. Nah, titik A ke B udah jelas ya ini, jaraknya adalah 4. Jadi ini jaraknya 4. Oke, 4 satuan gitu. Satuannya bisa cm, bisa meter, tergantung soalnya ya. Oke, terus yang kedua, jarak A ke C ya. Jadi ini A, C. Jadi kita gambar alasnya ya. Alasnya kan A, B, C, D. Saya gambar lagi A, B, C, D. Nah, ini jarak AC ini. Nah, C. Nah, ini pakai Pitagoras ini. Jadi kalau Pitagoras kan ini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kan tadi jaraknya 4 kan? Ini 4. Oke, jadi kita lanjutin. Jadi ini AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan, ini 16 ditambah 16, 32. Jadi kalau AC, nah ini tinggal diakarin, akar 32. Jadi ini akar, nah 32 itu perkalian 16 dikali 2. Akar 16 4. Jadi akar 16 4. Masih ada akar 2, 4 akar 2.
AC itu merupakan diagonal bidang, diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi kalau ada rumusnya ini, diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Diagonal bidang ini rumusnya A akar 2. Kalau ini 4 jadi 4 akar 2. Misalkan jarak A ke H. Jarak A ke H. Jarak A ke H. Nah, AH kan diagonal bidang juga. Jadi ini masih pakai A akar 2. A akar 2 ya. Jadi A-nya 4, jadi 4 akar 2. Sama. Jarak A ke F, 4 akar 2 juga. Jarak B ke G. Nah, ini diagonal bidang kan? Jadi A akar 2 juga. Tergantung A-nya. A-nya kalau 4, ya tinggal 4 akar 2. Terus yang nomor 3. Jarak A ke G. Jarak A ke G. Jadi ini kubusnya kita belah. Jadi kita belah miring itu ya. Jadi ACGE, belahnya jadi ACGE gitu. ACGE. AC. Nah, AC kan udah diketahui kan? 4 akar 2. 4 akar 2 terus CG. CG. Nah, ini 4 gitu. Jarak A ke G. Nah, ini A ke G. Nah, ini jaraknya berapa? Oke, langsung pakai Pitagoras juga ya, pakai Pitagoras. Sama kayak gini Pitagoras. Pitagoras. Jadi ini AG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena ini siku-siku di C. CG kuadrat. Terus AG kuadrat, AG kuadrat, AC kuadrat. AC kuadrat itu AC 4 akar 2 dikuadratin ya, atau akar 32 dikuadratin. AC kan akar 32. Akar 32. Nah, ini dikuadratin. CG-nya 4. 4 dikuadratin. Jadi ini AG kuadrat. Kalau diakarin, akarnya hilang jadi 32 ditambah 16. 32 ditambah 16 ini adalah 48. Jadi AG-nya sama dengan, nah diakarin aja, akar 48. 48 itu akar 16 dikali 3. Akar 16 4. Jadi ini tuh bisa ditulis akar 16 dikali akar 3. Nah, akar 16-nya jadi 4. Masih ada akar 3, 4 akar 3. Nah, AG itu sebagai diagonal ruang. Kalau ini diagonal ruang, ini AG itu diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, ini jadi A akar 3 rumusnya. A akar 3. Tadi yang ini kalau diagonal bidang A akar 2, kalau ini A akar 3 gitu. Nah, kasusnya serupa. Misalkan jarak B ke H. Nah, saya tulis ini jarak B ke H. Nah, B ke H kan diagonal ruang. Ini kan melalui ruang kan. Jadi tinggal A akar 3. Kalau A-nya 4, sama ini 4 akar 3. Kayak gitu.